Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa dan Adelita dengan NIM A1J222028 mata kuliah Analisis Wacana. Di sini saya akan membacakan sedikit mengenai analisis wacana. Wacana didefinisikan sebagai sebuah unit komunikasi yang lebih besar daripada sebuah kalimat. Biasanya terdiri dari beberapa kalimat yang saling terkait dan membentuk suatu rangkaian berhubungan yang membahas suatu topik atau gagasan tertentu. Menurut beberapa para ahli seperti Michael Holliday dan Theon Avanjic serta Norman Fairclough, secara umum wacana dapat dianggap sebagai serangkaian teks atau ujaran yang membentuk suatu kesatuan makna yang lebih besar. Ini melibatkan unsur-unsur seperti struktur, konteks, tujuan komunikatif, dan audiens. Dengan demikian, wacana mencakup pembahasan yang lebih luas mengenai suatu topik atau gagasan. Analisis wacana merupakan bidang penelitian multidisiplin yang telah didefinisikan oleh beberapa ahli dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Yang pertama ada Theon Avanjic, seorang ahli linguistik Belanda yang menekankan pentingnya konteks sosial dan kekuasaan dalam analisis wacana. Menurutnya, analisis wacana harus memperhatikan struktur, strategi, dan fungsi kekuasaan yang terkandung dalam teks. Selanjutnya ada Norman Fairclough, seorang ahli linguistik Inggris yang memperkenalkan pendekatan kritis terhadap analisis wacana. Dia menekankan pentingnya memahami bagaimana bahasa digunakan untuk mempertahankan dan mereproduksi ketidaksetaraan sosial. Selanjutnya juga ada Michael Foucault, seorang filsuf Perancis yang memperkenalkan konsep arkeologi dan genealogi dalam analisis kekuasaan dan pengetahuan dalam wacana. Secara sederhana, analisis wacana adalah pendekatan metodologis yang digunakan untuk memeriksa, mengurai, dan memahami struktur makna dan fungsi dari wacana. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap teks atau ujaran yang terkait dengan konteks sosial, politik, budaya, dan linguistiknya untuk mengungkapkan makna yang terkandung di dalamnya. Analisis wacana seringkali digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk linguistik, sosiologi, psikologi, dan studi budaya. Ruang lingkup analisis wacana sangat luas dan mencakup berbagai aspek bahasa, konteks sosial, politik, budaya, dan linguistik. Beberapa ruang lingkup utamanya yakni yang pertama ada struktur teks, memeriksa bagaimana teks disusun, termasuk struktur kalimat, hubungan kalimat, dan kohesi teks. Yang kedua ada makna, yakni menganalisis makna literal dan konotatif yang terkandung dalam teks, serta bagaimana makna tersebut dipengaruhi oleh teks dan budaya. Selanjutnya ada konteks sosial dan politik, memahami bagaimana teks terkait dengan konteks sosial, politik, dan budaya di mana mereka diproduksi dan diterima. Selanjutnya juga ada kekuasaan dan ideologi, meneliti bagaimana bahasa digunakan untuk mempertahankan, mereproduksi, atau menantang kekuasaan dan ideologi dalam suatu masyarakat. Dan juga ada identitas dan kepentingan, mengungkapkan bagaimana bahasa digunakan untuk membangun identitas sosial, kelompok, dan individu, serta mewakili atau mengadvokasi kepentingan tertentu. Dan juga ada strategi dan gaya bahasa. Ini menganalisis strategi bahasa tertentu yang digunakan dalam teks, termasuk pemilihan kata, gaya bahasa, dan retorika. Dan terakhir ada analisis multimodal, jadi memeriksa tidak hanya teks tertulis, tetapi juga unsur-unsur multimodal seperti gambar, suara, dan video dalam wacana. Dalam praktiknya, analisis wacana sering melibatkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan metodologi dan teori dari berbagai bidang, termasuk linguistik, sosiologi, antropologi, studi budaya, dan studi sastra. Dalam unsur internal wacana, ada topik, tema, dan judul erat kaitannya. Topik merupakan pokok persoalan yang disampaikan. Topik adalah pokok gagasan yang dikembangkan menjadi sebuah wacana. Dalam sebuah wacana hanya ada sebuah topik. Ganti topik berarti adalah mengganti wacana. Tema merupakan amanat utama yang ingin disampaikan oleh pembicara dalam wacana sebagai rumusan dari topik dan menjadi dasar untuk mencapai tujuan. Tema lebih sempit dan abstrak daripada topik. Tema merupakan topik yang dibatasi.
Judul atau titel merupakan etiket, label, merek, atau nama yang dikenakan pada sebuah wacana. Judul berguna untuk menarik kepenasaran pesapa terhadap persoalan yang dibicarakan. Judul merupakan slogan yang menuangkan topik dalam bentuk yang lebih menarik. Karena itu, judul harus sesuai dan dapat mewakili seluruh isi wacana, jelas dan singkat. Kalimat termasuk unit dalam wacana. Untuk memproduksi sebuah wacana, sekurang-kurangnya digunakan satu kalimat. Hal ini dapat dipahami karena wacana secara konkret merujuk pada realitas penggunaan bahasa yang disebut teks. Teks sebagai perwujudan konkret wacana terbentuk dari untaian kalimat-kalimat. Sebuah kalimat diakhiri dengan intonasi final. Kalimat sering diandaikan seperti sebuah bangunan yang terdiri atas beberapa ruang. Selanjutnya ada unsur eksternal analisis wacana. Yang pertama ada implikator dalam analisis wacana mengacu pada makna yang tersirat atau diinferensikan dari suatu teks atau ujaran yang tidak secara langsung dinyatakan secara eksplisit. Implikator seringkali timbul dari konteks, struktur, atau pemilihan kata dalam teks dan dapat memberikan wawasan tambahan tentang maksud atau tujuan komunikatif pembicaraan atau penulis. Selanjutnya ada presuposisi, merujuk pada asumsi atau gagasan yang dianggap benar atau sudah diketahui oleh pembicara atau penulis dan dianggap menjadi dasar bagi percakapan atau tulisan mereka. Presuposisi tidak dinyatakan secara langsung dalam teks, tetapi diasumsikan oleh pembicara atau penulis dan dianggap dipahami oleh pendengar atau pembaca. Yang ketiga ada referensi, merujuk pada penggunaan bahasa untuk merujuk atau mengacu pada objek, konsep, atau entitas di luar teks atau ujaran itu sendiri. Referensi memungkinkan pembicara atau penulis untuk menyampaikan informasi tentang dunia nyata dan membangun pemahaman bersama dengan pendengar atau pembaca tentang objek yang dibicarakan. Yang keempat ada inferensi, merujuk pada proses mental di mana pembaca atau pendengar membuat kesimpulan atau penafsiran tentang makna yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam teks atau ujaran. Inferensi memungkinkan individu untuk mengisi celah informasi, menarik kesimpulan, atau menghubungkan informasi yang tersirat dalam teks untuk memperluas pemahaman mereka tentang pesan yang disampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.